Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Kusmanita dengan NIM 22185 dari kelas jaringan komputer D. Nah, di sini saya akan implementasikan modul 3, yaitu membangun jaringan switch dan router. Nah, kita akan membuat topologi seperti ini dengan interface IP address dan juga default gateway seperti yang telah ditentukan di tabel pengalamatan. Langsung saja, perangkat yang kita butuhkan yaitu satu buah router, satu buah switch, dan juga dua buah PC. Kita langsung saja masuk ke Cisco paket tracernya. Nah, di sini kita butuh PC A. Lalu selanjutnya yang kita butuhkan adalah switch dan juga router. Switch 2960 dan juga router. Nah, kalau seperti modul, router yang dibutuhkan adalah router 4221, tetapi di Cisco tidak ada router 4221, jadi kita gunakan router 4321. Lalu PCB. Nah, di sini kita juga memerlukan kabel. Kabel yang akan kita gunakan yaitu straight talk. Kita hubungkan PC A dengan switch fast Ethernet 06, lalu switch ke router fast Ethernet 05 ke G001. Lalu router ke PCB itu, jika routernya itu 4221, maka menggunakan kabel straight talk, yaitu kabel yang sama seperti tadi. Cuman di sini kita tidak menggunakan router 4221, jadi kita menggunakan kabel crossover. Ini kabel crossovernya kita gunakan dari router ke PCB. Nah, setelah kita sambungkan, kita mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Langkah 1, kita konfigurasi IP address-nya pada PC A dulu, setelah itu pada PC B. Pada PC A, kita ganti dulu namanya menjadi PC A. Setelah itu kita atur IP config 192.168.1.3. Kita cek dulu IP-nya untuk memastikan 1.3 sudah benar. Lalu default gateway-nya 192.168.1.1. Itu untuk PC A. Lalu untuk PC B dengan IP 03 belakangnya ya. Kita konfigurasi namanya dulu. Nah, IP configuration 192.168.0.3. Lalu default gateway-nya 01. Default gateway-nya 192.168.0.1. Itu untuk default gateway-nya. Oke, langkah selanjutnya yaitu mapping PCB dari jendela CMD PCA. Jadi kita buka CMD di sini, command prompt, kita ping 192.168.0.3, yaitu IP dari PCB. Kita ping di sini. Nah, RTO lagi, dan RTO ya. 100% loss artinya gagal ya. Nah, kenapa ping yang pertama ini gagal? Karena interface router default gateway-nya itu belum dikonfigurasi. Jadi di sini kita belum melakukan apapun, jadi gagal. Kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu konfigurasi routernya. Yang pertama kita butuh kabel konsol dulu. Kabel ini kita hubungkan dari PC A ke router. Nah, setelah itu kita klik PC A-nya, kita ke terminal. Oke. No ya, kita klik no. Nah, setelah itu kita ketik enable. Kita klik enable. Setelah itu perintahnya kita disuruh untuk masuk ke modus configuration dan memberikan nama. Oke. Nah, kita masuk ke configure terminal untuk masuk ke konfigurasinya. Lalu kita berikan nama hostname R1. Kita berikan nama hostname R1. Setelah itu untuk langkah selanjutnya kita harus mematikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar. Langkah selanjutnya kita gunakan perintah IP domain lookup. Nah, selanjutnya kita disuruh memberikan kelas sebagai password terenkripsi privilege. Nah, di sini kita lakukan perintah enable secret class. Enable secret class.
Selanjutnya kita harus memberikan password console dan enablekan login. Yang pertama, line console 0. Perintah yang pertama, lalu kita ketikkan password Cisco, lalu login. Selanjutnya perintah ke-6, berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login. Untuk perintah yang pertama, kita ketikkan seperti tadi, yaitu line VTY 015. Perintahnya typo, line VTY 015. Selanjutnya kita ketikkan password Cisco, selanjutnya kita perintah login. Lalu perintah yang ke-7, lakukan enkripsi terhadap password. Kita ketikkan service password encryption, service password encryption, kita ketikkan itu. Selanjutnya kita membuat banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Nah, di sini kita buat banner MOTT Z, lalu kita ketikkan jangan sembarangan, tutup Z lagi. Nah, perintah selanjutnya kita harus konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Ada dua interface, jadi yang pertama adalah G000 dan G001. Sekarang kita aktifkan yang G000. Pertama adalah int G0/0/0. Lalu kita masukkan IP-nya, IP address-nya. Kita cek ya, IP address-nya adalah 192.168.0.1. 192.168.0.1. Dan MAC address-nya 255.255.255.6. Dan subnet mask maksudnya. Lalu kita enter dan kita masukkan IPv6-nya, IPv6 address. Untuk IPv6-nya itu 2001.2 GB8 ACAD 1/64. 2001 DB8 ACAD 1/64. Lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan ke interface yang kedua, yaitu G001. Kita ketikkan seperti perintah yang di atas. Kita ketikkan int G0/0/1. Lalu enter dan kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1 dan MAC address-nya 255 dan subnet mask-nya 255.255.0. Lalu kita masukkan IPv6 address 2001 DB8 ACAD 1.3./64. 2001 DB8 ACAD 1.3/64. Lalu kita ketikkan no shutdown seperti yang ada di atas. Kita enter lagi. Selanjutnya perintah yang selanjutnya yaitu konfigurasikan suatu deskripsi interface. Untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Nah, untuk rangka 10 ini kita gunakan perintah int G0/0/0. Lalu kita enter description connected to PCB. Description connected to PCB. Lalu kita enter. Oh, ada typo. Description connected to PCB. Description connected to PCB. Jangan sampai ada typo ya. Nah, bener. Ya ampun, typo lagi. Description connected to PCB.
description connected to PCB. Nah, setelah itu kita masukkan perintah lagi int g0/0/1, lalu kita masukkan description connected to PC to S1 description connected to S1. Selesai. Sekarang kita ke perintah 11, yaitu aktifkan routing IPv6. Masukkan perintah IPv6 unicast routing R1 config IPv6 unicast routing. Nah, kita harus melakukan perintah seperti itu ya. Kita end dulu, end, lalu conf t. Oh, kita end dan end lagi, baru conf t. Nah, setelah itu kita masukkan perintah IPv6 unicast routing. Perintahnya sama seperti ini, IPv6 unicast strip routing. Nah, langkah selanjutnya kita harus simpan running configuration ini ke file startup configuration. Nah, untuk perintah 12 ini kita end lagi, kita end, lalu kita masukkan perintah copy running config startup config, copy running config startup config. Oke. Lalu untuk perintah selanjutnya kita disuruh untuk set jam pada router. Nah, kita set jam, kita ketikkan perintah log set. Oh, typo. Log set. Oh iya. Kita ketikkan perintah log set. Nah, kita harus memasukkan sekarang jam 12.23.00. Lalu kita harus masukkan tanggal dan juga waktu. Untuk tanggalnya 12 bulan Oktober. Bulan Oktober, lalu tahunnya 2024. Nah, ini di perintahnya ini kita disuruh gunakan tanda tanya untuk memunculkan deretan parameter tepat guna yang diperlukan untuk mengeksekusi perintah ini. Jadi kan di sini kita sudah menggunakan perintah tanda tanya. Jika kita tidak menggunakan perintah tanda tanya ini, maka nanti hasilnya itu akan invalid atau tidak akan muncul ya. Lalu ini kita sudah mengeset jamnya, tanggalnya, dan juga tahunnya. Untuk angka selanjutnya, yaitu kita harus mapping PCB dari jendela command prompt PCA. Jika ping tidak berhasil, Windows Farewell mungkin perlu dimatikan. Nah, sekarang kita coba ping dulu ya. Kita buka dulu ini. Perintahnya tadi disuruh ping PCB dari PCA. Sebentar ya. Kita X, lalu kita masuk ke command prompt. Untuk IP PCB tadi itu IP PCB itu 0.3, ping 192.168.0.3, ping 192, lalu kita ping. Nah, yang pertama RTO dan selanjutnya enggak, jadi 25% loss. Kita ping untuk yang kedua kali 192.168.0.3. Nah, di sini akan berhasil 100%. 0% loss artinya berhasil. Mappingnya sudah berhasil karena router merupakan lalu lintas ping di dua subnet. Pengaturan switch otomatis memunculkan antarmuka yang terhubung ke perangkat, jadi otomatis pingnya itu berhasil. Langsung kita ke perintah selanjutnya. Selanjutnya apa ya? Sebentar. Nah, untuk langkah yang kedua, kita harus konfigurasikan switch. Nah, tadi kan kita konfigurasikan router. Sekarang kita konfigurasikan switch. Pertama, kita butuh kabel lagi, kabel konsol ini. Kita sambungkan dari sini ke situ, dari sini ke switch, dari PCB ke switch.
Nah, setelah itu kita disuruh masuk ke konfigurasi enablekan modus itu. Dari PCB kita masuk, lalu kita ke terminal dan OK. Nah, di sini kita enablekan dulu. Setelah enable, kita lihat perintahnya. Kita harus masuk ke modus configuration. Jadi di sini kita ketikkan konfigur terminal. Selanjutnya kita harus memberikan nama perangkat ke switch tersebut. Jadi kita kasih nama seperti tadi, yaitu host name. Ini switch ya, jadi kita kasih nama host name S1. Nah, selanjutnya kita harus mematikan DNS lookup untuk mencegah switch dari percobaan menerjemahkan perintah yang salah. Jadi di sini kita gunakan perintah no IP domain lookup. No IP domain lookup. Nah, selanjutnya kita harus konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch S1. Nah, di sini kita ketikkan perintah interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP switch dan subnet mask-nya ya. Kita masukkan IP switch dan subnet mask. Untuk IP switch itu belakangnya 1.2. 192.168.1.2 dan 225. Kita lakukan perintah tersebut. Sebentar saya akan cek untuk IP-nya. Selanjutnya kita enter 225.0. Nah, setelah itu kita masukkan perintah no shutdown. Setelah itu perintah selanjutnya, konfigurasikan default gateway untuk switch S1. Kita exit dulu. Nah, setelah kita exit, kita masukkan perintah IP default gateway. IP default gateway, kita cek IP default gateway-nya. Untuk IP default gateway-nya itu ada 192.168.1.1. Kita enter. Selanjutnya perintah ke-7, simpan running configuration ini ke file startup configuration. Kita simpan, kita end dulu. Lalu ketikkan perintah copy running config startup config. Copy running config startup config. Nah, untuk langkah selanjutnya, perintah selanjutnya kita harus ping dari PC A ke PC B. Kita pastikan konektivitas end-to-end ya. PC A ngeping PC B. Nah, di sini sudah berhasil. Dan kita ping dari switch ke PCB.
Sudah. Lalu perintah selanjutnya menampilkan informasi perangkat. Nah, karena tadi ada sedikit kendala saat mulai masuk ke router lagi, itu harus memasukkan password dan sekarang sudah berhasil. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu kita harus gunakan perintah show IP route pada router 1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, kita gunakan perintah show IP route. Show IP route. Nah, ini di sini ya. Kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasi suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Kodenya itu ada LJS, RMBD, ada banyak berbagai kode ini. Terus berapa banyak entry route yang dikodekan dengan kode C dalam tabel routing? Kode C cuman ada berapa ya? Hanya ada satu ini, C connected ini. Lalu jenis interface apa yang diasosiasikan ke router berkedok C? Nah, ini yang connected ini. Yang connected ada G000 dan juga G001. Selanjutnya kita cek yang IPv6 route. Kita masukkan perintah so IPv6 so IPv. Oh, kita lihat perintahnya, kita lihat. IPv6 dulu ya, IPv6 route. So IPv6 route ini lalu langkah 2 menampilkan informasi data router R1. Kita gunakan perintah show IP interface G001. show IP interface G001. Show IP. Pastikan tidak ada yang typo. Enter sampai di sana. Setelah itu kita ketik show IPv6 interface. Show IPv6 interface. Nah, kita enter sampai bisa ya, sampai kita bisa memasukkan inputan lagi. Nah, setelah itu statusnya kita ditanya status dari interface G001. Statusnya show IP mana ya, show IP interface. Nah, di sini saya cari. Nah, gigabyte Ethernet 001 di sini itu up, jadi dia itu connected, aktif gitu ya, aktif. Apa alamat MAC dari interface G001? 255 itu alamat MAC-nya ya. Terus bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Alamat internet address-nya ini.
internet address-nya sudah. Nah, selanjutnya kita harus memasukkan perintah show IPv6 interface. So, ya ini sudah ya. So, IPv6 interface. Yang tadi show IP interface di 0. Yang tadi untuk ini ya, perintah ini ini hasilnya. Selanjutnya kita menampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Yang pertama itu kita masukkan perintah ini. Show IP interface brief. So, IP interface brief. Nah, ini up down, dan up and down gitu ya. Terus selanjutnya ambil informasi show IPv6 interface brief. So IPv6 interface brief. Nah, ini up, ini yang Ethernet 00 up, ini juga yang gigabyte Ethernet 001 juga up, dan yang VLAN 1 itu VLAN 1 itu down. Selanjutnya kita disuruh masukkan perintah show IP interface brief. Kita ke switch, kita lihat ya passwordnya tadi. Nah, di sini kita masukkan show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, ini sudah muncul. Kebanyakan di sini down, yang up itu cuma 2. Yang up cuma 2 ya. Ini aja. Pertanyaan nih. Jika interface key 001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Jadi kita harus memasukkan perintah seperti tadi no shutdown. Kita harus masukkan perintah no shutdown supaya itu up, menjadi up ya. Nah, seperti ini, memasukkan perintah no shutdown seperti itu. Lalu, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Nah, PC A tidak akan dapat ping ke PC B, karena PC B berada pada jaringan yang berbeda dengan PC A, yang mengharuskan router default gateway untuk merutekan paket-paket ini. PC A dikonfigurasi untuk menggunakan IP 192.168.1.1 untuk router default gateway, tapi alamat ini tidak ditetapkan ke perangkat apapun di LAN. Seperti itu. Ya, jadi seperti itulah konfigurasi jaringan dan juga implementasi dari modul 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.